tewas dan ratusan lainnya masih hilang setelah banjir bandang menyebabkan kerusakan meluas di distrik Nuwakot pada hari Rabu. Banjir terus menerjang distrik Rusuwa dan menenggelamkan rumah-rumah di mana sekitar 50.000 orang tinggal. Selain rumah-rumah, banjir juga menghancurkan pasar, infrastruktur, jalan raya, jembatan, dan pembangkit listrik tenaga air. Sedikitnya 98 orang tewas dan sekitar 400 wisatawan, banyak diantaranya warga asing hilang. Otoritas Nepal mengerahkan helikopter ke distrik Rasuwa yang berbatasan dengan Tibet usai banjir bandang besar menerjang pemukiman di sepanjang sungai Botekoshi. Tentara dan kepolisian Nepal telah dimobilisasi untuk operasi pencarian dan penyelamatan. India diketahui mengumumkan rencana untuk mengirimkan bantuan ke Nepal. Sementara itu Presiden Tiongkok Xi Jinping memerintahkan operasi darurat besar-besaran di Nepal. Banjir bandang juga memakan korban jiwa di pelabuhan perbatasan Girong di wilayah otonomi Xinjiang, Cina. Acara ini dipersembahkan oleh banyak yang sudah membuktikan ademnya Aqua. Dari pegunungan terpilih, kandungan mineral alamiah terjaga kemurniannya. Airnya terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua, ademin kamu. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan News terkini, saya Herjuno Syaputra. Kebakaran melanda pabrik bahan plastik di Serang, Banten. 2 bangunan gudang penyimpanan barang ludes terbakar. Kebakaran pabrik bahan plastik di Serang, Banten terjadi saat jam istirahat karyawan Kamis siang. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke dua bangunan gudang hingga sempat terdengar ledakan. Total 5 unit pemadam kebakaran dan 1 unit water cannon Polres Serang dilibatkan dalam proses pemadaman. Petugas mengalami kendala karena sumber air yang terbatas hingga api baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam pemadaman. Api diduga berasal dari korsleting listrik di area penyimpanan barang jadi. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Untuk kerugian material kami masih menunggu karena ini masih berupaya kita memadamkan titik api yang masih ada. Untuk unit damkar, saat ini kami mendapat bantuan ada 5 unit damkar, 3 dari unit Kabupaten Serang, 1 dari Kecamatan Jawilan, dan 1 dari Kabupaten Tangerang, ditambah 1 unit AWC dari Polres Serang. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Dalam pidato pembuka, Presiden menegaskan rasa hormatnya kepada para ulama dengan membuat istilah jas hijau. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur hari Kamis. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh jajaran pengurus NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan NU bagi bangsa dan negara, terutama selama 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden Prabowo menegaskan rasa hormatnya kepada para ulama dengan membuat istilah jas hijau. Orang Haji Sleman, jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Hampir 2 tahun jadi Presiden Republik Indonesia. Saya terima kasih dukungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terima kasih. Dengan belum sampai 2 tahun, kita telah mencapai prestasi-prestasi besar. Kita sudah swasembada pangan. Dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Setelah menyampaikan pidato, pembukaan muktamar dilanjutkan penabuhan beduk oleh Presiden Prabowo.
Ya, demikian Anyus terkini, ademi diri dengan minum air mineral alami yang 100% murni yang dingin tanpa didinginkan. Saya Arjuno Syaputra pamit undur diri. Selamat menyaksikan program Anyus selanjutnya.